Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah, pada baik bang. Terima kasih pada anak-anak yang telah menyempatkan hadir dan juga tetap semangat walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim ini ya. Dan terus jangan lupa kesehatannya anak-anakku. Ya Pak. Baik, Bapak absen terlebih dahulu. Hadir semua. Hadir. Oke, terima kasih. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok, besaran satuan, dan besaran dimensi. Sebelum pada pembahasan, Bapak akan bertanya pada kalian apa itu besaran pokok. Aku Pak. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau bisa juga dinyatakan dengan angka gitu Pak. Atau juga bisa disebut kuantitatif. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi Bapak jelaskan kembali ya, besaran pokok ialah sesuatu yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka atau bisa disebut kuantitatif. Contohnya panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Oke, anak-anakku, Bapak akan bertanya kembali terkait satuan. Apa itu satuan? Aku Pak. Kalau menurut saya satuan itu adalah ukuran dari suatu barisan dan ditetapkan sebagai satuan yang Oke, terima kasih Bapak. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi Bapak jelaskan kembali, satuan ialah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya detik, jam, dan menit itu berupa satuan waktu. Kalau gram, kilogram itu berupa satuan massa, dan kalau meter, kilometer itu satuan panjang. Selanjutnya ada sistem satuan. Nah, sistem satuan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sistem metrik, yang kedua sistem non metrik. Sistem metrik ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada sentimeter, gram, dan second. Terus yang kedua ada CGS, sentimeter, gram, dan second. Terus yang kedua ada sistem non metrik atau bisa disebut dengan sistem British. Bapak simpulkan kembali, besaran pokok ialah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Untuk menambah wawasan kalian tentang besaran pokok, tentang besaran satuan, tentang besaran dimensi, Bapak ada game nih buat anak-anak. Boleh. Sebelum permainan Bapak akan memberikan aturannya ya. Ya. Yang pertama, aturannya Bapak akan memberikan sebuah kertas pertanyaan dan jawaban. Terus aturan yang kedua, dari kertas tersebut kalian cocokin kertas pertanyaannya dengan kertas jawabannya. Terus aturan yang ketiganya, setelah kalian cocokkan, terus kalian itu menggabungkan dari pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya. Oke, akan Bapak kasih satu-satu ya kertasnya. Terima kasih. Makasih Pak. Oke. Bapak akan berikan waktu selama 1 menit untuk mencocokkan pertanyaan dan jawabannya. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan kalian gabung sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya masing-masing. Anak sudah dicocokkan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, bagus. Coba mana Bapak lihat. Mana lihat kan ya? Bagus. Mana lihat nih? Bagus. Oke, terima kasih ya. Permainannya sangat bagus dan bagus sekali anak-anak yang Bapak banggakan ini. Jadi pertanyaannya dan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak itu akan disebutkan oleh Bapak. Yang pertama itu pertanyaannya, sebutkan dimensi dan satuan yang ada pada suhu
Dan jawabannya dimensi suhu itu ada dua. Dimensi suhu itu ada theta dan satuan suhu itu ada Kelvin. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam satuan. Satuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama satuan metrik, yang kedua satuan non metrik. Terus yang ketiga, pertanyaannya, sebutkan satuan dimensi satuan arus yang ada pada satuan arus listrik. Sebutkan satuan dimensi yang ada pada satuan arus listrik. Jadi jawabannya, satuan dimensi untuk arus listrik adalah ampere. Dalam sistem satuan internasional itu arus listrik juga memiliki dimensi dalam notasi dimensi. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan pada anak-anak ya. Tugasnya, coba kalian rangkum apa yang telah disampaikan oleh Bapak ya, dan buat analisisnya. Mungkin cukup sekian ya. Coba ntar minggu depan anak-anak kumpulkan, jangan lupa. Mungkin cukup sekian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.